Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ini sedang berada di pusaran Pilpres 2024. Namanya moncer di pusaran yang berputar cepat bagai gasing. Tidak sembarang orang bisa masuk di pusaran tersebut. Barangkali AHY hanya 10 dari 278 juta warga Indonesia yang masuk radar berbagai lembaga survei, khususnya untuk posisi cawapres di kala peluang untuk capres sepertinya sudah tertutup. Tetapi tidak untuk posisi cawapres. Nama AHY bersanding dengan segelintir orang yang semakin mengerucut. Ya katakanlah Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, siapa lagi ya? Yeni Wahid. Nah, segelintir nama ini kerap terjaring lembaga survei dalam sigi-sigi tentang elektabilitas capres dan cawapres. Kalau melihat situasi ini, kalau hanya diberi harapan palsu oleh KPP dan diminta menunggu waktu yang tidak pasti, mending AHY hengkang saja dari sekarang. Ambil peluang di depan mata, nggak perlu berpikir panjang lagi. Dalam posisi sekarang ini, AHY selaku Ketua Umum Demokrat sedang menjalin perkongsian dalam Koalisi Perubahan dan Perbaikan atau KPP bersama Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Galibnya untuk posisi cawapres diambil dari salah satu antara Demokrat atau PKS, tetapi rupanya ini tidak semudah membalik telapak tangan. Anies yang diberi mandat untuk memilih pun tidak kunjung menentukan sikap. Boleh jadi saling menanti atau saling mengintip koalisi lain. Memang, Ganjar Pranowo yang disorongkan PDIP dan Prabowo Subianto yang dicapreskan Gerindra sama-sama tidak kunjung menentukan cawapresnya juga. AHY sepertinya harus bersikap daripada didiamkan terlalu lama yang tidak menuai kotel efek apa-apa bagi partai. Jangankan di PHP atau pemberi harapan palsu, bahkan dilirik sang kingmaker Surya Paloh pun tidak. Di internal Nasdem malah muncul nama-nama bakal pendamping Anies yang bukan AHY. Sebut saja Khofifah, salah satu nama yang paling sering dimunculkan media. Melihat kenyataan ini, AHY bisa saja bersikap, mengapa harus menetapkan harga mati untuk terus berada di KPP? Bisa saja memilih kemungkinan hengkang. Apalagi melihat kenyataan elektabilitas Anies sebagai capres selalu berada di posisi paling rendah dibandingkan Prabowo atau Ganjar. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) misalnya, yang merilis hasil survei terbarunya, ini menempatkan Prabowo di posisi pamuncak 36,8%, ini terpaut tipis dengan Ganjar 35,7% dan Anies 21,5%. Terlihat disparitas Anies terhadap keduanya masih sangat senjang, yakni 14 hingga 15%. Jika dikonversi dengan pemilih, angka ini sangatlah besar. Tentu menjadi pertanyaan krusial, mampukah Anies mendongkrak ketertinggalannya di sisa waktu menuju pelaksanaan Pilpres 14 Februari 2024 yang tinggal 7 bulan lagi? Bagaimana dan dengan cara apa Anies mengungkit dirinya hingga elektabilitasnya mendekati kedua pesaingnya? Usaha ke arah sana bukan tidak dilakukan. Alih-alih menuai sukses, apel siaga besar-besaran di Gelora Bung Karno yang dibesut Nasdem ini malah semakin memelorotkan elektabilitas Anies. Publik bertanya-tanya, mengapa perhelatan besar itu tidak dilakukan di Jakarta International Stadium sebagai legacy Anies? Mungkin akan menambah nilai plus dan keyakinan publik jika apel siaga dilaksanakan di JIS. Orang pun bertanya-tanya juga, jangan-jangan JIS tidak cukup aman untuk menampung massa yang demikian banyak, padahal bukan pertandingan sepak bola. Ini yang kemudian apel siaga tidak menuai citra baik bagi Anies. Demikian juga politisasi haji yang gegap gempita di media sosial sampai-sampai dikesankan Anies tamu Raja Salman, tidak menaikkan citra Anies sebagai politikus yang soleh dan dekat dengan kerajaan Arab Saudi, di mana sentimen Arab di sini sering dianggap menguntungkan. Tetapi, nyatanya sentimen Arab ini tidak dikapitalisasi oleh Anies karena terlanjur top of mind Yaman di benak publik. Jelas, Arab dan Yaman berbeda.
Nah, dengan sulitnya menaikkan citra sekaligus elektabilitas Anies, sampai-sampai diakui sendiri oleh seorang petinggi Nasdem, Effendi Koiri, bahwa sulit menang bagi Anies kalau hanya mengandalkan kekuatan Demokrat, PKS, dan Nasdem sendiri. Jelas ini pernyataan skeptis, ya. Saking bingungnya harus dengan cara apa lagi menaikkan elektabilitas Anies. Kalaupun mau menambah kekuatan, partai apa lagi yang sekiranya mau bergabung? Mungkin dalam pikiran Gus Coy, Golkar yang kemarin menjadi undangan khusus di apel siaga bisa bergabung kelak. Tetapi ini masih jauh panggang dari api. Dengan melihat kondisi seperti ini, AHY sah-sah saja antang-antang hengkang setelah berdiskusi baik dengan Gerindra maupun PDIP sebagai calon koalisi pengganti. Bukan untuk mencari posisi cawapres yang sepertinya sudah terkunci. Tetapi paling tidak deal untuk sejumlah posisi menteri ketika pemenang Pilpres membentuk pemerintahan. Dengan masuk di pemerintahan selama 5 tahun ke depan, AHY bisa lebih menambahkan kapasitas dan portofolionya sebagai menteri di samping kotel efek bagi partainya tetap terpelihara. Mengapa juga harus ikut capres yang kemungkinan kalahnya sangat besar? Bukankah lebih baik ikut ke capres yang kemungkinan namanya tinggi, Prabowo atau Ganjar? Berbeda kalau AHY fix ditunjuk sebagai cawapres bagi Anies. Itu yang harus diambil, biarpun dengan kemungkinan menang sangat tipis. Tidak mengapa, sebagai cawapres setidaknya modal besar untuk ajang Pilpres 2029, toh AHY masih cukup muda dan bertenaga untuk bertarung sambil perlahan-lahan menaikkan elektabilitasnya sambil jalan. Selain itu, kemungkinan Demokrat mendapat kotel efek yang juga sangat besar. Dan disinilah titik pentingnya dari slogan Cawapres harga mati bagi AHY. Tadi kita sempat makan apa tadi itu? Di kopi kita, kopi kita itu makan snack di situ, nunggu jamnya mulai terus kesini sama-sama. Kita nonton bareng. Mas istrinya kapan sih Pak? Kapan sih Pak? Yang nol nggak Pak Anies nanti masalah? Menurut Anda gimana? Pak Anies kan dari Nasdem katanya bingung nih kenapa Pak Anies nambah sulit kriterianya. Menurut tanggapannya Pak Anies sama Pak AHY gimana? Ada tanggapan Pak. Cukup ya? Oke.